Ya, baik Bapak dan Ibu yang belum melakukan rename, yang masih ada di room ini ya, artinya kami belum memasukkan Bapak dan Ibu di room pelatihan, seperti Ibu Yunita Ratnasari, ini belum melakukan rename. Kemudian yang lain silahkan melakukan rename, karena jika tidak melakukan rename, kami tidak bisa membagi ke grup workshop pelatihan masing-masing. Jadi mohon perhatiannya untuk melakukan rename. Caranya dengan cara klik tombol partisipan, kemudian di samping Ibu, nama Bapak dan Ibu ada pilihan more, pilih rename, dan silahkan kode W1 jika pelatihannya tentang clipping digital, W2 tentang Google for Education, W3 tentang branding sekolah. Jadi silahkan segera melakukan rename karena kegiatan di room workshop akan segera dimulai. Jadi mohon perhatiannya untuk dirubah namanya ya. Di sini saya sebutkan yang belum merubah namanya ada ini nama bisnis pemasaran Imas Cahayati, Pak Burhan, Freti, Bu Jumardi, yang lainnya yang belum melakukan rename ya, mohon diperhatikan agar melakukan perubahan nama sesuai dengan workshop yang telah dipilih. Ya, yang telah dipilih di laman pandu digital. Jadi cara merename, Bapak dan Ibu klik tombol partisipan, kemudian pilih more dan klik rename. Mengaktifkan semua akun pembelajaran ini. Ya, kemudian akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun
Google dengan domain @belajar.id. Jadi ini ciri-cirinya bahwa akun ini dibuat dengan akun @belajar.id. Kalau guru, guru @guru.sma.belajar.id. Ya, kalau siswa.sma.belajar.id, kalau itu tingkatan SMA. Kemudian selanjutnya, tujuan akun pembelajaran ini. Apa sih tujuan dari akun pembelajaran ini? Yaitu akun pembelajaran bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan, terutama di masa pandemi COVID ini. Saya kira kita diwajibkan untuk belajar dari rumah, belajar dan mengajar dari rumah. Sehingga ini adalah salah satu alternatif yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan agar mendukung pembelajaran kita, baik belajar dari rumah maupun pembelajaran secara tatap muka. Jadi akun pembelajaran ini bisa kita gunakan pada saat pembelajaran tatap muka nantinya. Ya, salah satu yang bisa kita gunakan umpamakan di Google Classroom. Bisa saja nantinya ketika kita sudah pembelajaran tatap muka, kan dulunya sebelum kita mengenal yang namanya Google Classroom, biasanya kalau kita sampaikan ke anak-anak untuk mengumpulkan tugas, biasa buku-buku banyak berserakan di atas meja kita. Nah, bisa kita manfaatkan nanti ini Google Classroom, untuk tugasnya diupload saja masuk di Google Classroom, nanti Bapak Ibu guru memeriksa lewat Google Classroom, sehingga tidak ada lagi meja yang tidak ada lagi buku yang berserakan di atas meja Bapak Ibu. Itu salah satu. Kemudian penggunaan akun pembelajaran bersifat opsional. Jadi ini maksudnya ini bersifat opsional, kita pilih mau pakai atau tidak. Dan kalau tidak diaktifkan nantinya, kalau kita tidak aktifkan sampai tanggal 30 Juni 2021, ini sampai tanggal 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Ya, jadi ini masih ada waktu bagi Bapak Ibu yang belum aktifkan. Yang belum aktifkan, silahkan mengaktifkan sebelum tanggal 30 Juni 2021. Sebab setelah tanggal 30 Juni 2021, maka akun kita akan dinonaktifkan secara otomatis. Itu berarti bahwa kita tidak bisa lagi mengaktifkan akun tersebut. Kemudian, akun pembelajaran ditujukan bagi siapa? Ya, akun pembelajaran ini yang pertama ditujukan ke peserta didik, kemudian yang kedua pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kemudian yang ketiga adalah tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama dulu tentang peserta didik. Jadi kita lihat peserta didik. Untuk peserta didik, mulai dari sekolah dasar dan program paket E yang diberikan itu khusus untuk kelas 5 dan kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 4 belum memiliki akun ini. Jadi yang berhak mendapatkan ini adalah kelas 5 dan kelas 6. Kemudian untuk SMP dan program paket B itu kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kemudian untuk SMA dan program paket C yaitu kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian SMK kelas 10 dengan kelas 13. Kemudian untuk SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Jadi inilah untuk peserta didik yang diberikan akun, dan saya kira operator bisa membagikan nanti ke peserta didiknya yang belum memberikan akun kepada peserta didik. Kemudian pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, saya kira semua guru yang mengajar mulai dari SD sampai SMA, SMK,
berhak mendapatkan akun pembelajaran ini. Yang penting dengan catatan, yang penting namanya sudah terdaftar di Dapodik. Jadi guru yang belum terdaftar di Dapodik tidak diberikan akun pembelajaran ini, meskipun mungkin mengajar di jenjang SD sampai SMA. Jadi syaratnya adalah terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, untuk tenaga pendidikan yang diberikan adalah di sini adalah kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Untuk kepala satuan pendidikan bisa saja kepala sekolah yang akan menjadi admin dan operator sekolah. Ini salah satunya yang akan menjadi admin untuk Google Suite-nya nanti, ya. Oke. Kemudian bagaimana cara mendapatkan akun pembelajar? Ya, bagaimana cara mendapatkan akun pembelajar? Yang pertama adalah operator. Jadi ini operator Dapodik, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Jadi untuk masuk ke sini, untuk bisa mengakses laman pd.data.kemdikbud.go.id harus menggunakan akun Dapodik. Sehingga yang mengerjakan ini adalah harus operator sekolah. Setelah operator masuk ke laman ini, maka operator satuan pendidikan memilih unduh akun. Jadi ini akan diarahkan untuk memilih unduh akun. Jadi ada dua nanti akun yang kita unduh. Ada tiga, ya. Ada tiga. Yang pertama kita unduh akun kemudian kita unduh akun guru, kemudian kita unduh akun admin, ya. File yang kita unduh itu dalam bentuk CSV, tapi kan bisa nanti kita rubah ke dalam Excel. Kemudian yang ketiga adalah operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran. Jadi cara untuk mendistribusikan akun pembelajaran ini tergantung dari masing-masing kebijakan sekolah, apakah lewat WhatsApp, ya, ataukah lewat Facebook. Yang penting akun ini, karena ini sangat bersifat rahasia, jadi saran saya pada saat kita distribusikan, kita berikan satu persatu kepada guru maupun siswa. Jadi jangan kita distribusikan secara keseluruhan, sebab bisa saja pihak-pihak lain bisa memanfaatkan akun ini bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian bagaimana cara mengaktifkan? Jadi yang cara untuk mendapatkan akun pembelajaran tadi, ini yang khusus operator sekolah yang mendownload akun ini. Kemudian bagaimana cara mengaktifkan akun pembelajaran? Untuk mengaktifkan akun pembelajaran, Bapak Ibu guru silahkan masuk di halaman mail.google.com. Jadi ini kan sama kalau kita mau buat Gmail. Ya, kemudian yang kedua adalah akses, silahkan masukkan nanti akun pembelajaran yang dibagikan oleh operator, kemudian kita masukkan password. Jadi ada password, ada angka-angka. Password ini ciri-cirinya memiliki angka dan huruf yang unik. Itulah yang akan kita masukkan nanti ke dalam halaman mail.google.com, itu passwordnya. Kemudian setelah kita menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran, maka kita diarahkan untuk mengganti password akun pembelajaran, ya, sehingga upayakan untuk passwordnya gunakan password yang mudah diingat, karena pengalaman ini kita sampaikan ke siswa-siswa kita ataukah teman-teman guru kita, bahwa ketika mengaktifkan password, gunakan password yang mudah diingat. Sebab di sekolah, pengalaman sekolah kami, karena kebetulan akun pembelajaran ini sudah kami pakai selama semester ini, dan kendalanya banyak siswa yang sering lupa passwordnya. Jadi ketika lupa lagi passwordnya, maka ini tugas admin untuk reset password, ya.
Oke, saya kira untuk akun pembelajaran selesai. Kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang keunggulan menggunakan akun pembelajaran dibanding dengan menggunakan Gmail biasa. Jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwa akun pembelajaran yang diluncurkan oleh pemerintah secara gratis, marilah kita gunakan sebaik mungkin. Sebab seandainya kita memilih untuk membayar, maka mungkin kita tidak, nanti yang akan memfasilitasi kita adalah sekolah kita lewat web, ya. Maka sekolah kita melakukan deploy untuk bisa mengaktifkan Google Suite, ya. Itu, tapi ini kita diberikan secara gratis, secara percuma, maka manfaatkanlah akun pembelajaran ini. Oke, keunggulan-keunggulan dari menggunakan akun pembelajaran dibanding dengan Gmail biasa, ya, keunggulannya. Yang pertama bahwa kapasitas memori Google Drive pada akun pribadi itu hanya 15 GB. Jadi ini bisa Bapak Ibu perhatikan bahwa di Google Drive itu kapasitasnya hanya 15 GB. Ini kalau kita menggunakan akun pribadi. Tetapi ketika kita menggunakan akun pembelajaran belajar.id, maka itu kapasitasnya unlimited, tak terbatas. Ya, ini kapasitasnya unlimited dan tak terbatas. Ya, ini luar biasa. Sehingga kedepannya bisa saja penggunaan flash disk untuk menyimpan data bisa saja itu sudah tidak digunakan lagi sebab sudah ada pengganti flash disk, yaitu drive. Sehingga kita pada saat kita lupa membawa flash disk kita, maka gampang saja kita ambil file-file kita di drive. Makanya ini saran saya kepada Bapak Ibu, file-file penting kita supaya semuanya disimpan ke Google Drive. Agar ketika kita membutuhkan file tersebut dimanapun dan kapanpun, dengan catatan ada jaringan internet, maka kita dapat mengakses file yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, Google Drive akun pribadi. Jadi saya ulang, ya, Google Drive pada akun pribadi tidak ada fitur drive bersama. Sedangkan di akun G Suite atau akun pembelajaran mempunyai fitur drive bersama. Jadi bisa Bapak Ibu perhatikan yang di sebelah ada di sini akun pribadi, di sini tidak ada drive bersama. Di akun G Suite atau akun pembelajaran itu memiliki drive bersama. Ya. Jadi ini perbedaannya. Apa fungsi sebenarnya ini drive bersama? Jadi drive bersama ini memungkinkan pemilik akun untuk mengelola file secara bersama, bisa diakses dan diedit secara bersama. Hal ini akan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan dalam tim walau masing-masing tidak bersama dalam satu tempat. Ya, jadi dengan menggunakan drive bersama, apakah kita gunakan nanti Google Doc atau Google Spreadsheet, kita bisa mengerjakan secara berkolaborasi dengan teman-teman dengan menggunakan drive bersama. Sehingga untuk mengerjakan pekerjaan, apakah kerja kelompok, meskipun kita tidak berada pada satu tempat, bisa kita kerjakan itu secara bersama-sama. Oke, selanjutnya pada fitur Google Classroom, saya kira Bapak Ibu guru, Google Classroom ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena selama pandemi ini kita menggunakan Google Classroom, salah satu jalan untuk mengajar ke peserta didik kita adalah menggunakan Google Classroom. Selain itu mungkin ada yang menggunakan Office 365. Oke, di Google Classroom ini
jika menggunakan akun pribadi maka tidak akan terhubung langsung ke Google Meet. Jadi bisa Bapak Ibu lihat yang di sebelah ini adalah akun pribadi, ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah akun pribadi. Di situ tidak ada link Google Meet. Nah, kemudian di akun belajar.id di situ sudah ada link Google Meet, yaitu sehingga kita tidak, pada saat kita ingin meet atau bertatap muka lewat maya dengan peserta didik, maka langsung saja masuk di Classroom. Jadi kita atur jadwal di kalender, kemudian bisa kita langsung masuk di Classroom untuk bertatap muka lewat maya dengan peserta didik. Kemudian di sini juga akan memudahkan guru maupun siswa karena tidak perlu membuka device yang lain, ya, device Google Meet, ya, untuk bisa belajar mengajar di kelas kita. Oke, lanjut. Kapasitas Google Classroom untuk akun pribadi hanya 20 orang guru dan 250 orang siswa, dan tidak ada fitur undang wali siswa. Sedangkan akun belajar.id dapat menampung 20 guru dan lebih dari 20 guru dan 1.000 siswa, dan dapat mengundang wali untuk mendapatkan laporan wali. Jadi bisa Bapak Ibu perhatikan di layarnya bahwa ketika kita menggunakan akun pribadi, di situ tidak ada undang wali. Maksudnya ini untuk undang wali, jadi bisa kita kirimkan email ke wali siswa ketika ada masalah dengan peserta didik kita, ya. Jadi ini adalah keunggulan dari Google Classroom ketika kita menggunakan akun belajar.id. Oke, lanjut. Penugasan di Classroom akun pribadi tidak ada impor nilai dari Google Form dan tidak ada cek originalitas jawaban siswa. Sedangkan di akun belajar.id ada fitur impor nilai dari Google Form dan ada cek originalitas jawaban siswa. Jadi bisa Bapak Ibu perhatikan, ini akun belajar.id. Nah, ini kalau kita buka akun belajar.id Google Classroom-nya, di pojok kiri bawah ada langsung pengimporan nilai, ya. Jadi setelah siswa mengerjakan tugas di Google Form, maka otomatis nilainya akan terimpor otomatis ke nilai, ya. Jadi kita tidak ketik satu-satu lagi nilainya. Nah, ini akan terimpor secara otomatis. Kemudian di ujung kanan ada di situ periksa plagiarisme, sehingga keaslian dari pekerjaan siswa, sehingga ketika ada pekerjaan dari siswa kita atau ada siswa yang hanya menyontek atau malah pekerjaan temannya yang dikirim kembali ke Google Classroom, maka itu akan terdeteksi bahwa pekerjaan si A dengan si B sama, ya. Itu keunggulan dari akun belajar.id ketika kita menggunakan Google Classroom dibandingkan dengan ini. Saya perlihatkan juga akun pribadi. Akun pribadi tidak ada impor nilai, kemudian tidak ada juga untuk cek keaslian dari pekerjaan peserta didik kita, ya. Jadi ini saya perlihatkan tadi. Ini untuk akun pembelajaran, ada pengimporan nilai, bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian ada periksa plagiarisme, maksudnya keaslian dari jawaban peserta didik, ya. Kemudian ini untuk akun pribadi, tidak ada untuk impor otomatis. Nah, istilahnya ketika kita menggunakan akun pribadi ini, ketika kita berikan kuis ke siswa, ke peserta didik, maka setelah siswa mengerjakan, maka kita cek satu-satu untuk merekap nilainya, sehingga
baru bisa masuk di Google Classroom. Kalau kita gunakan tadi akun belajar.id, setelah formulir atau Google Form diberikan kepada siswa, maka nilainya akan otomatis ke dalam masuk ke dalam Google Classroom. Selanjutnya, Google Meet akun pribadi tidak ada fitur angkat tangan dan merekam. Sedangkan akun belajar.id atau G Suite ada fitur angkat tangan dan merekam. Fitur merekam khusus bagi pembuat rapat dan rekaman akan otomatis tersimpan di Google Drive. Jadi untuk akun pribadi tidak ada fitur angkat tangan dan merekam. Tetapi dengan menggunakan akun belajar.id, maka di Google Meet-nya itu akan ada fitur angkat tangan dan merekam. Dan secara otomatis juga hasil rekaman dari rapat kita akan tersimpan ke dalam Google Drive. Ya, ke dalam Google Drive. Oke, jadi saya kira pemaparan saya tentang Google Workspace for Education, saya kira itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryono. Jadi cukup jelas sekali ya perbedaan dari Google Workspace for Education dengan aplikasi dari Google itu sendiri ya Pak ya bedanya. Siap-siap ya. Jadi bedanya cukup lumayan jauh. Jadi di belajar.id ini dia ada import nilai ya. Jadi memudahkan guru atau pengguna untuk penginputan nilainya ya. Ya, dan betul, yang keduanya Pak. juga bisa melihat originalitas atau Ya, tadi plagiarisme ya Pak ya. Ya, ya. Jadi ketika siswa yang mencontek bisa kelihatan gitu. Biasa kelihatan ya, bisa kelihatan. Oke, baik Pak. Deteksi baik. secara otomatis ya. Oh iya begitu. Siap, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab mungkin ya Pak. Ya silakan Pak. Untuk materi ini, silakan Bapak Ibu yang akan bertanya terkait dengan aplikasi ini atau program ini dipersilakan untuk raise hand atau bisa chat juga langsung, tidak masalah. Ini ada yang raise hand dari Pak Tahudin. Silakan, mungkin Pak yang pertama. Bentar, saya akan unmute dulu mungkin. Oke, terima kasih Pak. Oke, silakan atas Pak. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kedengaran suara saya Pak? Kedengaran Pak? Halo. Ya jelas Pak, kedengaran ya. Kedengaran Baik, Pak. Ya, kedengaran Pak, jelas. Tadi agak besok Pak, tapi sekarang udah kedengaran. Halo. Mungkin saya mute dulu semuanya ya Pak ya. Nanti Bapak ya, bisa unmute lagi. Halo. Silakan Pak Taudin. Coba di unmute dulu Pak. Halo. Oke Pak, silakan. Halo. Ya, kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan di sini mengenai akun pembelajaran, akun belajar ID. Kalau sekarang itu kan SMP, khususnya untuk SMP negeri ya, itu sudah terbit akunnya yang diterbitkan di mana pada saat bulan 7 nanti, apakah bulan 7 itu tidak diaktifkan akan dengan sendirinya istilahnya hangus lah dalam bahasa kerennya kalau kita mau bilang begitu. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana nanti kalau yang tamat SD ini mau masuk SMP, kan SD ini kan belum ada akun belajarnya. Saya tahu saya
Nah, apakah tiap tahun menerbitkan Kemendikbud itu akun belajar ID? Itu. Karena kalau yang sudah selesai, yang misalnya SMP mau lanjut ke SMA, ya pasti bisa dia pakai akunnya untuk di SMA. Mungkin begitu. Nah, itu yang saya tanyakan, Pak. Masalah akunnya. Yang apakah terbit. Jadi kalau yang terus, yang kedua, apakah yang akun yang tidak diterbitkan atau tidak diaktifkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak diaktifkan, pas lanjut ke SMA dia mau aktifkan, apakah bisa diusulkan atau bagaimana, Pak, untuk Kemendikbud atau pihak operator mengusulkan? Baik. Mungkin itu yang saya bisa tanyakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatahudin atas pertanyaannya. Jadi terkait akun ya Pak ya, masa akun. Mungkin silakan Pak Haryono kalau bisa menjawab dari Partai. Ya, terkait akun belajar ID. Betul Pak. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin mohon izin Pak, saya share dulu tentang surat edaran nomor 37 tahun 2020 ya. Silakan Pak. Enggak, silakan Pak. Sudah kelihatan Pak? Sudah Pak. Sudah iya. Nah, jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwa Kementerian Pendidikan lewat Surat Edaran nomor 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Sesuai dengan apa yang dipertanyakan tadi oleh Bapak, apakah setelah tanggal 37 Juni tidak diaktifkan, maka otomatis akun itu akan dinonaktifkan. Jadi tidak bisa lagi diaktifkan. Ya, makanya dimanfaatkan secara baik akun yang telah diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma. Jadi tolong kita arahkan kepada peserta didik kita. Kemudian untuk siswa SD tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk tingkat SD itu diberikan akun juga. Yang mendapatkan akun itu hanya kelas 5 dengan kelas 6 ya. Tunggu dulu saya cari. Nah ini. Nah, ini. Akun di SE ini, di surat edaran ini untuk SD, jadi bisa Bapak Ibu perhatikan di tingkat SD, jadi ada atau program paket A kelas 5 dan kelas 6 yang mendapatkan akun. Untuk SMP kelas 7 sampai kelas 9 ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar yang belum mengaktifkan akunnya, silakan diaktifkan secepatnya dan tolong diarahkan untuk peserta didik ini untuk kelas 5 dan kelas 6 ya. Untuk SD, kalau SMP kan kelas 7 sampai kelas 9. Begitupun untuk SMA, SMK dan SLB. Saya kira itu saja ya Pak pertanyaan tadi. Saya kembalikan ke moderator. Oh iya, tadi saya masih mute. Terima kasih Pak atas jawabannya. Gimana Pak Fatahudin, sudah cukup jelas ya Pak ya? Ya, siap. Kebetulan saya belum lihat tadi anunya yang SD itu. Ternyata SD ya kelas 5 dengan kelas 6 sudah ada akunnya. Jadi betul, kalau Pak. Lanjut SMP dia bisa gunakan di SMP. Ya, kebetulan saya mengajar di SMP, itu yang saya. Dan saya di SMP itu sudah saya gunakan akun belajarnya untuk siswa saya dan guru juga. Ya, Oke, alhamdulillah. terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, atau nanti saya baca yang di chat dulu ya Pak. Ini yang di chat Pak, ada yang minta di-share materi Bapak nih Pak. Apakah boleh di-share? Karena beliau baru selesai sholat zuhur, jadi belum sempat mengikuti Pak. Siap, boleh. Nanti di-share-nya bisa via chat aja Pak, melalui file ya. Terus untuk selanjutnya, bagaimana cara memindahkan file dari Google Drive pribadi ke Drive akun belajar.id? Itu Pak pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin bisa dijawab dulu Pak yang itu. Ini pertanyaan dari Andri Yasri Pak. Silakan Pak Haryono.
Halo Pak. Oh iya, share screen dulu. Sudah tampil, Pak? Halo, sudah tampil? Oke, jadi ya pertanyaannya tadi bagaimana cara memindahkan file ke dalam Google Drive ya. Jadi ya, di sini saya bisa perlihatkan, kebetulan ini yang terbuka ada drive. Saya menggunakan akun pribadi Gmail biasa, kemudian yang kedua saya menggunakan akun pembelajar. Jadi bisa Bapak Ibu perhatikan ya perbedaannya. Jadi ketika kita gunakan akun belajar, maka di pojok kanan ada tulisan belajar.id ya. Di sini ada tulisan belajar.id. Nah, bagaimana caranya untuk memindahkan file, umpamakan file kita dari komputer mau kita pindahkan masuk ke dalam drive kita. Sebenarnya ini untuk Kabupaten Nrekang dan Kabupaten Sopeng besok baru dibahas semua ini, tapi tidak masalah kalau misalnya saya bahas sedikit. Jadi silahkan di klik kanan saja. Kalau misalnya kita memasukkan ke dalam folder, ya, umpamakan kita masukkan ke dalam folder, bisa kita buatkan dulu folder, ya. Nah, di sini umpamakan kita buatkan folder, jadi kita klik tanda tambah, ya, kita klik tanda tambah, kemudian buat folder. Umpamakan kita kasih nama, umpamakan di sini latihan, kemudian kita buat. Nah, setelah muncul ini, kita klik, kita masuk di dalam folder latihan. Kemudian kita klik kanan di dalam folder ini, kemudian upload file, ataukah bisa juga langsung upload folder. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu. Jadi upload file dengan upload folder. Tetapi ketika file kita berada di dalam drive, umpamakan berada di dalam drive Google Gmail biasa kita, maka caranya kita harus download dulu file itu, kemudian setelah itu kita upload masuk ke dalam Google Drive akun pembelajaran kita. Saya kira seperti ini. Sampai jam 1 lah ya. Bapak Ibu. Ya. Jadi ini di satu-satu. Oke. Saya kira itu Pak. Nah ini ada token baru. Baik, terima kasih Pak Haryono. Kalau token ini selesai. Gimana Ibu Andri, sudah cukup menjawab pertanyaannya? Sudah ya? Untuk selanjutnya ada yang menanyakan juga nih Pak dari cukup banyak juga nih pertanyaan dari chat sepertinya. Nah, untuk filenya sendiri sudah dikirim ya Bapak Ibu. Untuk file presentasi Pak Haryono sudah ada di chat, silahkan bisa di-download. Ini panjang-panjang juga pertanyaannya. Cuman ada satu pertanyaan tadi yang saya lihat, bagaimana cara mendapatkan akun belajar.id Pak? Nah mungkin bisa dijelaskan dulu yang itu Pak. Oh, caranya untuk mendapatkan akun. Ya, kayaknya banyak nih yang belum tahu, Pak. Oh, jadi saya buka dulu slide-nya. Kalau buka lagi. Itu. Kayaknya baru ikut lagi. Ya, oke. Jadi tidak masalah. Jadi kita ulang lagi ya. Iya. Ya mulai. Bagaimana cara mendapatkan akun ya? Karena ini memang mungkin karena belum tersosialisasi secara masif, sehingga masih banyak sekolah yang belum mengetahui bahwa ada akun pembelajaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Di Kabupaten Nrekang saja mungkin baru sepersekian persen sekolah yang mengaktifkan akun ini. Oke, jadi saya ulangi lagi meskipun ini ada di slide saya, cara mendapatkan akun pembelajar. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus menyampaikan ke operator. Jadi ini yang bekerja pertama adalah operator sekolah, operator Dapodik, untuk masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Ya, setelah masuk di halaman ini dan
tidak sembarang orang bisa masuk ke halaman ini, harus operator karena username dan password yang digunakan adalah username dan password Dapodik. Ya, jadi jangan sampai ada Bapak Ibu yang mencoba masuk ke dalam ini, tidak akan bisa ketika Bapak Ibu tidak mengetahui username dan password Dapodik. Jadi yang berhak untuk mengakses ini adalah operator Dapodik. Setelah masuk ke dalam laman ini, maka operator Dapodik mengunduh akun. Jadi dia mengunduh akun siswa, kemudian akun guru dan akun admin. Ya, jadi ada 3 akun yang akan diunduh, adalah akun siswa, akun guru, dan akun admin. Setelah itu tugasnya operator sekolah mendistribusikan akun ini ke masing-masing guru dan masing-masing siswa. Ya, jadi pertama-tama dulu Bapak Ibu yang hadir, mungkin yang hadir di webinar ini, tolong disampaikan ke operatornya untuk mendownload akun pembelajaran lewat pd.data.kemdikbud.go.id. Ya, oke, saya kira seperti itu tahapan-tahapannya. Oke, Ya. saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Pak Haryono, cukup jelas sekali. Jadi Bapak Ibu yang belum mendapatkan akun belajar.id cukup menghubungi ke Dapodiknya ya Pak ya. Nah, terus ada pertanyaan juga lanjutan nih kayaknya nih Pak, tapi beda penanyanya. Bagaimana dengan PTK yang baru terdaftar di Dapodik tahun 2021? Apakah masih bisa mendapatkan akun belajar ID tersebut Pak?